Sebenarnya kalau kita bicara tentang kerinduan Allah, kehendak Allah secara umum, sederhana saja. Apakah kehendak Allah? Apakah kerinduan Allah secara umum? Yaitu apa? Keselamatan kita. Allah merindukan, Allah menghendaki keselamatan kita. Karena itu ketika Yesus mengorbankan dirinya dengan sengsara dan wafatnya di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya yang mulia memberikan kita hidup baru, yaitu kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kerinduan Allah sebenarnya ini suatu program, sebagaimana orang tua, ya, sebagai orang tua yang kemudian mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan anak, mendidik anak, yaitu apa? Yang dirindukan orang tua tadi adalah kebaikan anaknya, sampai anaknya kemudian bisa mandiri, berkembang menjadi orang-orang yang baik, menjadi manusia yang dewasa, ya, secara jasmani, rohani, secara moral, secara mental. Nah, demikian juga yang paling dirindukan Allah, yang dikehendaki Allah adalah keselamatan kita. Kalau Allah telah mengambil inisiatif lebih dulu, yaitu untuk menyelamatkan kita, bahkan mengorbankan putranya yang tunggal, supaya kita menerima penebusan, menerima pembebasan dari dosa, dan juga diberikan hidup baru sebagai anak-anak Allah. Bagaimanakah tanggapan kita? Bagaimanakah tanggapan kita? Apakah kita juga mau menerima keselamatan yang datang dari Tuhan ini? Apakah kita mau menerima keselamatan, tawaran keselamatan dari Tuhan ini? Jadi apa yang dikatakan gereja dalam prolog Katekismus Gereja Katolik, saya bacakan. Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes bab 17 ayat 3. Allah, Juru Selamat kita, menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius bab 2 ayat 3-4. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12, selain nama Yesus. Jadi ini saya ambil dari prolog Katekismus Gereja Katolik. Jadi kalau disebut prolog berarti ini suatu pendahuluan, tetapi juga memberikan gambaran umum. Sebenarnya isi ajaran Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik menuju sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam prolog ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kehidupan surgawi atau kemudian kehidupan kekal ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengenalan akan Allah. Dan yang menyatakan ini adalah yang punya surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, tentunya dalam hal ini Allah, ya, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu dan tidak terpisahkan. Allah yang satu dan tidak terpisahkan. Yang punya surga ini menunjukkan surga itu apa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi inti hidup surgawi ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu apa? Pengenalan akan Allah.
Maka jika kita dipanggil, ya, karena jasa-jasa dan penebusan Kristus melalui wafatnya di kayu salib dan juga melalui kebangkitan yang mulia, kita dipanggil, kita diangkat, kita dijadikan anak-anak Allah. Maka seorang anak dipanggil juga sebagaimana orang tuanya mengenal anaknya, maka anak juga dipanggil mengenal orang tuanya. Ini saya bandingkan seperti dalam hidup sehari-hari. Demikian juga Bapa Surgawi ketika memanggil dan memilih kita, Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Dan ketika Dia mengenal kita, Dia mengajak, mari, kenali aku. Mari, datanglah untuk mengenal aku, dan kau memperoleh hidup yang kekal. Jadi dalam arti hidup yang kekal ini pengenalan akan Allah. Sebagai anak-anak Allah kita dipanggil pertama-tama untuk mengenal Allah. Maka kita perlu dalami arti kata mengenal Allah. Jadi arti kata mengenal Allah dalam bahasa kitab suci, dalam tafsiran kitab suci, dalam bahasa Yunani, yaitu dalam contoh dalam Filipi bab 3 ayat 10, yaitu dari kata ginoskein. Atau kemudian dalam bahasa Ibrani sebagai sinonim, yaitu dalam Kejadian bab 4 ayat 1, yada. Yada. Jadi yada dalam bahasa Ibrani, ini sinonim dengan ginoskein dalam bahasa Yunani. Dan ini dipakai, ginoskein ini dipakai kata mengenal Allah, baik dalam Injil maupun surat-surat Rasul Santo Paulus. Nah, artinya apa? Kalau yada dalam perjanjian lama, ini dipakai dalam contoh-contoh yang diberikan seperti ini. Adam mengenal Hawa istrinya, lalu mengandunglah dia. Jadi kata mengenal di sini dalam perjanjian lama, yada ini artinya hubungan intim suami istri, ya. Tetapi kemudian sinonim dalam bahasa Yunani, ginoskein, kata mengenal ini diangkat lebih tinggi, yaitu dalam hubungan dengan Allah, yaitu mengenal Allah. Maka mengenal Allah, mengenal Kristus, artinya apa? Ini adalah pengenalan yang sangat pribadi, bukan berdasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Juga bukan berdasarkan pengetahuan intelektual. Bahkan orang yang terus belajar, dan belajar, bahkan belajar kitab suci, ya. Ya, contohnya juga yang ironi, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, ya, yang hidup bergumul dengan kitab suci, dengan Taurat, tetapi sampai kemudian tidak dapat mengenal ketika sang firman, sang sabda itu menjelma menjadi manusia. Kembali pada kata mengenal ini, mengenal Allah, pengenalan yang sangat pribadi, bukan berdasarkan ide, gagasan, atau pengetahuan intelektual, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi dengan Yesus. Kata mengenal Allah ini juga berarti apa? Kita memiliki satu pergaulan yang mesra dengan Allah. Suatu hubungan yang sangat pribadi dan mendalam dengan Allah. Suatu gambaran juga seperti hubungan orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Tentu hubungan yang baik, hubungan yang mendalam. Atau gambaran lain, tadi karena dari perjanjian lama, kata mengenal ini tentang hubungan intim suami istri yang diangkat dalam perjanjian baru dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu seperti suatu relasi yang sangat pribadi dan intim antara suami istri. Maka demikian juga ketika kita dipanggil mengenal Allah, kita dipanggil masuk dalam suatu hubungan yang mesra dan mendalam dengan Allah. Suatu hubungan yang sungguh-sungguh bukan hanya berdasarkan pengetahuan intelektual atau berdasarkan pemikiran dan otak kita, tetapi berdasarkan pengalaman.